Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung di Teknik Ketenaga Listrikan SMK. Dengan harapan semoga kalian enjoy dalam mempelajari listrik maupun elektronika. Pada pertemuan kali ini kita akan mengupas besaran dan satuan berdasarkan standar internasional. Besaran dan satuan adalah ilmu dasar yang harus dikuasai sebelum melanjutkan pembelajaran ke dasar listrik maupun elektronika. Adapun tujuan pembelajaran adalah melalui penggalian informasi, siswa diharapkan dapat menjelaskan aplikasi besaran dan satuan dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan sistem satuan berdasarkan standar internasional, menjelaskan besaran pokok dan besaran turunan, menjelaskan besaran pokok dan turunan yang sering digunakan dalam teori dasar listrik dan elektronika, menentukan simbol satuan dan lambang satuan besaran listrik dan elektronika. Besaran dan satuan definisinya adalah sebagai berikut. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sudah sering menggunakan besaran dan satuan tanpa disengaja. Sebagai contoh di sini, Ibu Neni adalah seorang penjual sayur mayur di pasar. Terkadang ia manggil-manggil untuk menarik pelanggan dengan berteriak-teriak, meneriakkan dagangannya dalam harga-harga tertentu. Nah, dalam kondisi ini, secara tidak sadar, Ibu Neni telah menggunakan massa sebagai besaran dan kilogram sebagai satuan untuk menjual tomatnya Ibu Neni, di mana 1 kilogram tomat dihargai dengan Rp10.000. Contoh selanjutnya adalah seperti pada gambar ilustrasi berikut. Seorang laki-laki menyentuh tegangan yang berbahaya sehingga dia terkena sengatan listrik. Tegangan listrik sebesar 220 volt jika tersentuh langsung dengan badan tanpa pengaman akan berakibat fatal bagi nyawa manusia. Nah, pada kejadian seperti ini berlaku penerapan besaran listrik, yaitu tegangan listrik dengan satuan volt. Kemudian ada ilustrasi seorang atlet lari sprint bernama Usain Bolt. Dia adalah pelari tercepat pada Grand Prix di Amerika Serikat dengan mencatat waktu 9,72 detik di nomor 100 meter. Nah, dalam narasi ini ada 2 besaran yang ditemukan, yaitu jarak dalam satuan meter dan waktu dalam satuan detik. Apakah kalian juga sering menggunakan besaran dan satuan tanpa sengaja pada kehidupan kalian? Saya yakin itu pasti. Di sini gunanya adalah kita tinggal memantapkan materi-materi besaran dan satuan karena kita selalu menggunakan tanpa kita sadari. Satu lagi contoh yang saya sajikan, di mana ada syarat-syarat untuk masuk ke Akademi Militer atau Akmil, yaitu tinggi badan minimal 163 cm. Di sini juga tinggi badan dalam satuan cm adalah termasuk besaran. Sistem yang digunakan untuk besaran dalam standar internasional ada 2, yaitu sistem MKS dan sistem CGS. Sistem MKS yaitu meter, kilogram, dan sekon,
dan sistem CGS yaitu sentimeter, gram, dan sekon. Besaran diklasifikasikan menjadi dua macam, di mana yang pertama adalah besaran pokok yang terdiri dari 7 jenis dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran dasar yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. 7 besaran pokok yang diketahui adalah massa, panjang, waktu, kuat arus, suhu, jumlah molekul zat, dan intensitas cahaya. Tabelnya adalah sebagai berikut, di mana panjang simbolnya adalah L, satuannya meter, dan simbol satuan M. Massa simbolnya M, satuannya kilogram, dan simbol satuan kg. Waktu simbol besarannya T, satuannya sekon, dan simbol satuan S. Kuat arus simbol besaran I, satuan ampere, dan simbol satuan A. Suhu simbol besaran T, satuan Kelvin, simbol satuan K. Jumlah zat simbolnya N, satuannya mol, simbolnya mol. Intensitas cahaya adalah simbol besarannya LV, satuannya kandela, simbol satuan adalah CD. Jadi inilah 7 besaran pokok yang sudah ditetapkan menurut standar internasional. Panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Sekarang kita masuk ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Sebagai kombinasi atau turunan dari besaran pokok, tentu akan ada banyak besaran turunan yang kita dapatkan. Dalam contoh-contoh berikut, saya hanya menjelaskan beberapa saja dan tidak semua bisa dimasukkan di sini. Hanya sebagai contoh saja. Seperti ini tabel besaran turunan. Yang pertama adalah luas. Nama satuannya adalah meter persegi, simbolnya meter persegi atau meter kuadrat. Volume adalah meter kubik. Kecepatan adalah meter per sekon. Kecepatan meter per sekon. Massa jenis kilogram per meter kubik. Gaya Newton. Energi dan usaha Joule. Daya listrik Watt. Tekanan Pascal, frekuensi Hertz, muatan listrik Coulomb, potensial listrik Volt, hambatan listrik Ohm, kapasitansi Farad, medan magnet Tesla, flux magnet Weber, dan induktansi Henry. Masih banyak besaran turunan lain yang ada. Silakan dicari masing-masing besaran-besaran turunan selain yang saya sebutkan di sini sebanyak 7 macam per orang. Selanjutnya kita masuk ke besaran listrik yang sering digunakan dalam ilmu dasar listrik maupun elektronik. Selanjutnya kita akan memaparkan besaran-besaran listrik yang sering digunakan dalam pembelajaran teori dasar listrik dan elektronika. Besaran pertama adalah tegangan listrik, satuannya volt, simbol besarannya boleh V, boleh E, dan boleh U. Lambang satuan adalah V. Arus listrik, satuannya ampere, simbolnya adalah I, dan lambang satuan adalah A. Hambatan atau resistansi, satuannya ohm, simbolnya R, lambang satuannya adalah omega. Konduktansi, satuannya Siemens, simbolnya G,
dan lambang satuannya adalah 1/omega atau omega minus 1. Konduktansi satuannya Siemens, simbolnya G, lambang satuannya adalah 1/omega atau omega minus 1. Kapasitansi satuannya Farad, simbolnya C, lambang satuan F. Muatan listrik satuan Coulomb, simbol Q dan lambang satuan C. Muatan listrik satuannya Coulomb, simbol satuan Q dan lambang satuan C. Induktansi satuannya Henry, simbol satuan L dan lambang satuan H. Daya listrik satuannya Watt, simbol satuan P, lambang satuan W. Impedansi satuannya Ohm, simbol R dan lambang satuan omega. Frekuensi satuannya Hertz, simbol satuan F dan lambang Hz. Energi listrik satuannya Joule, simbol satuan W, lambang satuan J. Torsi satuan Newton meter, simbol satuan M dan lambang satuan Nm. Flux listrik satuan Weber, simbol satuan Pm dan lambang satuan Wb. Kuat medan magnet satuannya Tesla, simbol satuan B dan lambang satuan T. Flux cahaya satuannya lumen, simbol satuan Pi dan lambang satuan Lm. Intensitas cahaya satuannya kandela, simbol satuan L dan lambang satuan CD. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan tentang besaran dan satuan dalam standar internasional yang sering kita jumpai pada pembelajaran dasar listrik dan elektronika. Selamat belajar, semoga sukses, tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga